280 juta manusia mengalami depresi di dunia ini. 275 juta diantaranya mengalami kelainan yang berhubungan dengan kecemasan. 50 juta lainnya mengidap penyakit kelainan bipolar. Serta 703.000 jiwa merenggut nyawanya sendiri. Dalam 40 detik untuk satu nyawa yang hilang karena kelalaian kita sebagai makhluk sosial dan berakal. Banyak di antara kita hidup berjuang melawan batin mereka yang berada di ambang jurang. Kita yang belum menemukan harapan, kita yang belum memaafkan kehidupan, kita yang mencari cahaya untuk memberi kekuatan. Lantas apa yang kita angankan? Apa yang kita tunggu untuk melakukan kebaikan? Apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat saling menyelamatkan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Firmansyah selaku Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Unggul. Halo semuanya, kenalin nama aku Adinda Triana Putri, aku dari Fakultas Psikologi Universitas Nasional Pasim di Bandung. Saya Ahmad Fariza Putra dari Universitas Indonesia. Halo teman-teman, nama aku Petra dari Unika Atmajaya. Hai, aku Yula Arsitna dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya Muhammad Arif Cikalakrom selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo, saya Tio Mandera dari Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia pada tanggal 10 September, aku ingin mengatakan kepada teman-teman di luar sana bahwa tindakan bunuh diri itu dapat dicegah loh. Namun upaya pencegahan bunuh diri tersebut tentunya membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Let's work together to prevent suicide by finding hope through forgiveness. Jadi, yuk mari sama-sama kita jaga diri kita karena diri kita berharga. Perlu diketahui bahwa rata-rata orang yang melakukan bunuh diri memiliki fenomena atau tanda diantaranya yaitu merasa kesepian, tertekan, lelah terhadap kehidupannya, dan juga tidak dipedulikan terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, seorang yang memiliki atau merasakan kondisi psikologis tertentu membutuhkan teman untuk diajaknya berbicara, membutuhkan teman untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dan juga pelan-pelan dapat memberikan solusi atau mencegahnya dari melakukan hal tersebut. Jika teman-teman atau rekan-rekan di sini melihat orang yang menunjukkan sikap ingin bunuh diri atau berkata seolah ingin bunuh diri, maka teman-teman harus menyikapinya dengan serius, sebab orang terdekat, kerabat ataupun teman itu sangat berguna terhadap pencegahannya. Tepat pada hari ini tanggal 10 September 2022 diperingati kembali sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kasus bunuh diri sudah sangat sering ditemukan dimanapun. Bahkan di Indonesia pada tahun 2018 tercatat ada kasus terkait bunuh diri itu mencapai 295 juta jiwa. Jika diperkirakan pada tiap tahunnya di Indonesia itu tercatat sebagai 9.000 kasus bunuh diri per tahunnya. Kita sebagai mahasiswa harus memberikan upaya pencegahan kasus bunuh diri. Berikut adalah kasus upaya pencegahan bunuh diri. Ajaklah dia berdiskusi dan jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, bantu selesaikan masalahnya semampu Anda. Yang ketiga, jangan biarkan ia kesepian. Yang terakhir, ajak ia konsultasi psikolog atau psikiater. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul mengajak teman-teman semua untuk lebih peduli kepada teman-teman di sekitar kita. Finding Hope through forgiveness. Dalam rangka menyambut Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, di sini aku bakal nyampein beberapa pesan buat kalian di luar sana. Pada dasarnya, tak ada manusia yang luput dari masalah. Bukan hal yang mudah melupakan segala sesuatu yang terjadi, terlebih jika itu merupakan kejadian yang buruk. Perasaan tidak terima, merasa marah pasti ada, yang membuat semakin menekan rasa bersalah pada diri kita.
Penting dipahami bahwa memaafkan bukan berarti kita mengalah dan menyerah pada keadaan. Memaafkan merupakan sebuah mekanisme pelepasan rasa bersalah, rasa tidak nyaman, rasa benci, marah pada diri sendiri. Apresiasi diri atas apa yang sejauh ini sudah kamu raih, dan sadarilah bahwa semua orang berhak untuk bahagia dan dicintai. Tenangkan pikiran dan luangkan waktu untuk diri sendiri. Cobalah untuk mencintai diri sendiri, karena dengan iringan mencintai, memaafkan akan jauh lebih mudah. Buat teman-teman semua, kesulitan dalam hidup pasti ada, tapi jangan pernah menjadikan kesulitan sebuah pembenaran untuk mengakhiri hidup teman-teman. Karena tersandung dalam sebuah perjalanan, bukan berarti perjalanan tersebut harus berakhir. Dan yang teman-teman harus ingat, keindahan dan kehebatan hari esok gak akan pernah bisa dibuat, gak akan pernah bisa diukir, dan gak akan pernah bisa dirasakan kalau harus berakhir hari ini. Dan yang terakhir, jangan pernah ragu dan takut untuk memberikan maaf kepada sesama. Karena sebagian kecil orang menganggap maaf itu tidak bermakna dalam hidupnya. Tapi, sebagian besar orang merasa kalau maaf itu sangat-sangat bermakna dalam hidupnya. Finding hope through forgiveness. Dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, aku turut ikut untuk meningkatkan awareness dan pencegahan aksi bunuh diri. Untuk teman-teman di luar sana yang sedang tidak baik-baik saja, know bahwa kalian tidak sendiri dan ada bantuan profesional yang bisa teman-teman dapatkan. Dan untuk teman-teman yang merasakan hal serupa pada orang sekitar kalian, jangan lupa untuk peluk, sayangi, dan ciptakan kenyamanan. This too shall pass, jadi stay strong and don't be so hard on yourself. Jangan lupa untuk sayangi dan maafi diri sendiri ya. Halo manusia yang sebaiknya memanusiakan diri dan manusia lainnya. Menurut WHO, sebanyak 703.000 manusia merenggut nyawanya sendiri setiap tahunnya. Dan masih ada lagi yang bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Siapa saja bisa melakukan hal ini. Mereka yang mengalami situasi krisis di mana mental mereka tidak sanggup untuk mengendalikan tekanan hidup yang ada. Sayangnya, stigma dari masyarakat masih melekat pada hal yang bersangkutan dengan bunuh diri dan bahkan masih tabu untuk dibahas. Sesuai tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia tahun ini, yaitu menciptakan harapan melalui aksi. Dalam proyek ini, memaafkan menjadi kunci sebuah harapan. Ingatlah dirimu selalu bahwa ia pantas dirangkul dan dicintai oleh supporter nomor satunya. Memaafkan berarti mengikhlaskan. Ikhlas dan berdamai memang butuh waktu. Namun dirimu sangat pantas dan wajib engkau cintai. Ayo kita rangkul diri dan rangkul teman-teman kita. Kita bisa terus berjuang bersama-sama. Pancaran surya yang menerangkan kehidupan kita senantiasa memberikan makna bagi takdir, agar menuntun kita kepada setiap kesempatan yang ada untuk saling memaafkan dan niscaya membahagiakan diri kita masing-masing. Bukankah terlalu gegabah apabila kita terlalu serakah dalam membuka pintu kesempatan kedua bagi takdir yang berkenan menuntun kita menuju hangatnya cahaya harapan dan riangnya tarian kegembiraan. Finding hope is everyone's journey despite one's fortune in life. Humans pray and hope since thousands of years ago, whether it's for their future, present, or past. Perhaps for the others who are unfortunate, or those who are in favor of them. Might be for the one they love, or just for the sake of their own safety. There's also a glimpse of our past or present, which burdens us guilt and suffering, the one responsible to gloom our heart, to make us stop hoping for the future we might have. Life may not be as forgiving as you thought, but you could be. You have the power to save yourselves, to release yourselves from the plague that blinds you from reality, to forgive whoever makes you despair, and carry on the torch of life
which had been presented to you by your predecessors. You deserve to be happy. You are worth, for us, for them, and for you indeed.